Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjuti materi penyetaraan reaksi. Yang lalu sudah Bapak jelaskan penyetaraan reaksi dengan cara matematis, ya. Sekarang kita lanjut dengan penyetaraan reaksi cara langsung atau cara pingpong. Ya, sebenarnya ini hampir mirip ya dengan cara matematis. Kalau kalian udah paham cara matematis, Bapak rasa ini lebih gampang dipahami. Oke, yang pertama kita lihat contoh soal langsung. Setarakan persamaan reaksi berikut. Nomor 1, kalsium solid bereaksi dengan larutan HCl menghasilkan larutan kalsium klorida CaCl2 dan gas hidrogen. Ya, oke. Langkah pertama, mana yang duluan kita setarakan? Ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, yang duluan kita setarakan itu biasanya unsur selain H dan O. Ya. Selain H dan O di sini ada kalsium, ada klorin. Ya, ada kalsium, ada klorin. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa yang namanya unsur kalsium, ya unsur kalsium, nah itu kan merupakan unsur logam. Ya, ini logam golongan 2A, sementara klorin itu non logam. Ya, non logam itu golongan 7A dia kan. Nah, jadi yang pertama duluan kita setarakan itu yang logamnya saja dulu ya, yang logamnya. Jadi kita lihat kalsiumnya. Kalsium sebelah kiri itu ada berapa buah ini? 1 buah. Kalsium sebelah kanan ada 1. Berarti udah sama ya. Kalsium Ca kiri kanan udah sama. Berarti di sini kalian tuliskan aja koefisiennya 1. 1 biasanya nggak usah dituliskan. Ini 1, ini juga 1. Ya. Nah, kemudian baru yang non logamnya si Cl ya. Cl sebelah kiri 1, Cl sebelah kanan 2. Supaya sama berarti Cl di sebelah kiri ini kita kali 2 di depannya. Ya. Nah, berarti Cl-nya jadi sama. Cl kiri 2, Cl kanannya 2 ya. Nah, kemudian baru atom H. Atom H di sebelah kiri ada 2, atom H di sebelah kanan sudah 2 ya. Nah, berarti udah setara atom H-nya. Berarti ini koefisiennya tetap 1. Nah, inilah deh koefisien untuk soal nomor 1 ya. 1 atom Ca bereaksi dengan 2 molekul HCl menghasilkan 1 molekul CaCl2 dan 1 molekul gas hidrogen. Ya, oke, itu soal nomor 1. Soal nomor 2, prinsipnya sama dengan soal nomor 1. Jadi, yang duluan kita setarakan itu adalah selain H dan O. Berarti aluminium dan belerang ya, aluminium dan belerang atau S. Jadi duluan kalian setarakan itu aluminiumnya ya, karena aluminium ini logam. Nah, jadi prioritasnya logam dulu. Jadi kita ketahui bahwa aluminium itu golongan 3A dia kan, sementara belerang itu non logam golongan 5 ya, golongan 6A. Nah, jadi yang duluan kalian setarakan itu aluminiumnya ya. Aluminium sebelah kiri ada 1, sebelah kanannya 2. Berarti supaya sama, aluminium sebelah kiri ini kita kali 2. Oke, ini berarti koefisiennya tetap 1. Nah, sama aluminiumnya, baru belerang, sulfur. Nah, sulfurnya ini ya kan dikali 3 dia. Sulfur di dalam iso 4 ini 1 dikali 3, berarti sulfur di sebelah kanan ada 3. Sulfur di sebelah kiri cuma 1. Berarti supaya sama nanti di depannya ini kita kali 3 koefisiennya. Oke, udah sama belerangnya ya. Kemudian atom H. Atom H di sebelah kiri ada 6, 3 kali 2, 6. Atom H di sebelah kanan, supaya sama berarti ini kita kali 3. Ya. Nah, jadi atom H-nya jadi 6. Oke, reaksinya udah setara. 2 atom aluminium bereaksi dengan 3 molekul asam sulfat menghasilkan 1 molekul aluminium sulfat dan 3 molekul gas hidrogen. Itu jawaban soal nomor 2. Soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 sama konsepnya, setarakan selain H dan O dulu, berarti karbon dulu. Nah, karbon yang duluan kalian setarakan. Jadi kita lihat untuk karbon di sebelah kiri ya, dengan karbon di sebelah kanan. Nah, atom C sebelah kiri ada 2, sebelah kanan atom C-nya cuma 1, berarti supaya sama, yang ini kita kali 2.
Ya, ini koefisiennya tetap 1. Oke. Baru apa? Atom H yang kita setarakan. Atom H sebelah kiri ada 4, atom H sebelah kanan ini masih 2. Supaya sama berarti di depannya kita kali 2. Atom H-nya sama. Nah, sekarang tinggal kita menghitung atom O. Nah, kalau kita lihat atom O, ya, untuk atom O yang di sebelah kanan, atom O di sebelah kanan, ini total atom O-nya kalau kita jumlahkan, pada CO2 O-nya ada 4 ya, 2 kali 2, 4. Pada H2O atom O-nya ini 1 kali 2, ada 2. Berarti total O-nya itu ada 4 ditambah 2. Ada 6 O di sebelah kanan. Berarti O di sebelah kiri, ya ini juga harus 6. Ya, supaya 6 berarti depannya ini kita kali 3. Nah, berarti reaksinya udah setara. 1 molekul C2H4 bereaksi dengan 3 molekul oksigen. Gas oksigen menghasilkan 2 molekul gas karbon dioksida dan 2 molekul uap air. Ya. Nah, jadi dengan demikian begitu cara kita untuk menyetarakan persamaan reaksi secara langsung atau dengan cara pingpong. Ya. Oke. Kita lanjut materi yang berikutnya. Nah, menentukan massa atom relatif dan massa molekul relatif, ya, AR dan MR. Jadi untuk massa atom relatif atau AR, ya, itu biasanya untuk unsur, ya, yang kita bicarakan unsur. Nah, biasanya ini kalau AR unsur ini sebenarnya udah kita pelajari pada struktur atom. AR unsur itu menyatakan nomor massa, ya, sama dengan nomor massa. Nanti dapat kalian lihat pada tabel sistem periodik unsur. Nah, tapi kalau mau menghitung daripada massa atom relatif atau AR tadi, nah itu dihitung dia berdasarkan perbandingan massa atom isotop atom C12. Jadi atom C12 inilah sebagai standar, ya, isotop standar untuk menghitung massa atom relatif unsur-unsur yang lain. Nah, jadi di istilahnya itu kalau massanya itu kita sebut dengan satuan massa atom atau SMA. Ya, satuan massa atom untuk unsur. Jadi 1 SMA itu perbandingannya tadi dengan atom isotop atom C12 itu adalah 1/12 kali massa atom C12, ya. Nah, massa atom C12 itu setelah diteliti massanya itu 1,99268 kali 10 pangkat minus 23 gram. Berarti sangat kecil sekali, ya. Sulit untuk dilihat dengan mata telanjang, ya. Mungkin hanya bisa dilihat dengan alat tertentu seperti alat ultramikroskop dan sebagainya. Ya. Nah, jadi 1 SMA itu sama dengan 1/12 kali ini. Nah, setelah dihitung 1 SMA itu sama dengan 1,660,57 kali 10 pangkat minus 24 gram. Makanya karena sangat kecil sekali masanya ini, diwakililah dengan istilah 1 SMA. Ya, oke. Nah, kemudian, kalau kalian mau menentukan AR suatu unsur, itu kita buat rumusnya seperti ini. AR suatu unsur X itu sama dengan massa 1 atom X per 1/12 kali massa 1 atom C12. Kalau misalnya kalian menghitung AR unsur oksigen, berarti massa 1 atom oksigen di atasnya. Nah, yang di bawahnya tetap 1/12 kali massa atom C12. Kalau kalian mau menghitung AR unsur nitrogen, berarti massa 1 atom nitrogen per 1/12 kali massa atom C12. Nah, kita lihat contoh soalnya supaya lebih jelas. Nah, soal nomor 1 ini. Jika massa 1 atom karbon isotop 12 adalah A dan massa 1 atom X adalah B, tentukan massa atom relatif atau AR unsur X tersebut. Nah, berarti di sini kita buat dulu rumusnya. Jadi yang diketahui itu kita perhatikan 1, ya. Jadi massa, jadi di sini diketahui massa 1 atom C12. Itu sama dengan A katanya, ya. Kemudian apa lagi? Massa 1 atom X. Itu adalah B. Yang ditanya apa? Yang ditanya tentukan massa atom relatif X. Nah, itu yang ditanya. Masukkan aja ke rumus yang tadi. Nah, rumusnya tadi apa? AR
X itu sama dengan ya massa satu atom X per 1/12 kali massa satu atom C12. Jadi kan kita tinggal masukkan aja harganya. Nah, massa satu atom X sudah ada, ini B. Massa atom C12 itu A. Berarti kalau kita masukkan massa satu atom X itu berarti B, ya, B per 1/12 dikali massa C12-nya A. Ya. 12-nya bisa kita pindahin ke atas, berarti jadi 12B per A. Ini dia jawabannya. Ya. Oke, itu dia massa atom rel atom X untuk soal nomor 1. Nah, contoh soal yang lain kita lihat. Jadi rumusnya tadi yang ini ya. Penentuan daripada massa atom relatif X tadi. Oke, contoh soal nomor 2. Kita lihat. Nah, ini dinyatakan di soal bahwa massa satu atom C12 adalah 2 kali 10 pangkat, ini kurang nih, 10 pangkat minus 23 ya. 10 pangkat minus 23 gram. Dan massa rata-rata atom relatif U sama dengan 16. Ini berarti AR-nya ya, ARO-nya 16. Tentukan massa rata-rata satu atom oksigen. Nah, ini berarti sama seperti yang tadi ya modelnya. Jadi kalau misalnya kita buat rumusnya dulu, berarti sebentar, yang diketahui aja dulu kita lihat. Berarti yang diketahui ini adalah massa satu atom C12. Itu tadi 2 kali 10 pangkat minus 23 gram ya. Kemudian satu lagi AR, AR-nya udah diketahui ya. Nah, AR atom U sama dengan 16. Jadi yang ditanya di soal itu adalah massa satu atom O. Ya, massa satu atom oksigen. Nah, itu ditanya, itu berapa? Ya. Oke, tinggal kita masuk rumus. Berarti kalau kita buat rumusnya ARX ya, berarti ARO sama dengan massa ya, massa satu atom oksigen per 1/12 kali massa atom C12. Oke. Nah, di sini kan massa atom relatif oksigennya udah ada 16 ya. Nah, jadi kita buatlah ini jadi 16. Berarti 16 ya, 16 sama dengan massa satu atom oksigen ini yang ditanya, kita misalkan aja X ya. Berarti X per 1/12 dikali massa atom C12. 2 ya. 2 kali 10 pangkat minus 23. Nah, ini tinggal kita selesaikan lah ya secara perhitungannya. Berarti ini kalau kita buat 16 sama dengan 12-nya bisa naik ke atas ya. Jadi 12X per 2 kali 10 pangkat minus 23 ya. Nah, kalau kita coretkan dulu 12 sama 2-nya ini berarti 6. Oke, tinggal dikali silang ya. Berarti dapat X sama dengan kita kali silang 16 kali 10 pangkat minus 23 per 6. Ya, kalau sama-sama kita bagi 2 ya. Jadi kalau sama-sama kita bagi 2, ini kita bagi 2 8, ini kita bagi 2 3 ya. Berarti dapatlah di sini harga X-nya itu sama dengan 8/3 ya kali 10 pangkat minus 23 gram. Nah, ini dia jawabannya. 8/3 nanti hitunglah pakai kalkulator itu berapa ya, sekitar 2, sekian itu. Nah, berarti dengan demikian inilah massa siapa tadi? Inilah massa daripada, nah ini massa satu atom oksigen ya, itu jawabannya. Ini dia. Berarti jawabannya ini
8/3 kali 10 pangkat minus 23 ya. Ditanya tadi massa atom relatif oksigennya ya. Jadi pakai rumusnya sama seperti rumus yang nomor 1 tadi. Oke. Nah, itu dia untuk menentukan massa atom relatif ya. Oke, yang berikutnya penentuan massa atom relatif dari beberapa isotop ya. Penentuan massa atom relatif dari beberapa isotop. Nah, jadi nanti rumusnya ini, AR unsur sama dengan persen kali A1 tambah persen kali A2 per 100. Nah, persen ini persen kelimpahan isotop, ya. Berarti ini ceritanya ada 2 isotop. Nah, isotop yang pertama nomor masanya A1, isotop yang kedua nomor masanya A2, ya. Oke, supaya lebih jelas kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soal nomor 3. Tembaga memiliki 2 isotop yaitu Cu63 dan Cu65. Jadi artinya apa? Artinya di sini penjelasannya gini ya, kalau kita jawab berarti isotop tembaga ya, tembaga itu kan Cu ya. Nah, isotop Cu itu ada 2 ya. Ada Cu yang nomor masanya 63, ada Cu yang nomor masanya 65, tapi nomor atomnya sama ya, ya. Itulah pengertian isotop. Nomor atomnya sama, tapi nomor masanya beda. Udah kita pelajari waktu di struktur atom. Nah, jadi di sini persentasenya kita belum tahu. Nanti kalian misalkan aja. Ini berapa persen, yang ini nanti berapa persen. Ya. Nah, tapi di soal dibilang bahwa untuk si Cu ini, dia udah memiliki massa atom relatifnya, ARCU-nya itu 63,5. Ya, jadi nanti kalau kalian ambil permisalan, kalian misalkanlah salah satunya misalnya nanti dengan X. Kalau ini X persen, berarti yang satu lagi jadi berapa persen? Totalnya itu 100% kalau kita gabung. Ya. Jadi kalau yang satu X persen, isotop yang satu lagi jadi 100 kurang X persen. Nah, itu dia. Sekarang kita tinggal masuk rumus. Ya, kita tinggal masuk rumus. Jadi berdasarkan rumus tadi bahwa inilah persen kelimpahannya ya. Ini persen kelimpahannya. Ya. Kemudian yang A1 sama A3-nya itu berarti yang ini tadi. Nah, ini kalau Bapak misalkan 63 ini berarti 63 ini sebagai A1-nya, 65 ini sebagai A2. Nah, tadi kan di atas bahwa rumusnya kita buat berarti berarti massa atom relatif ya. Massa atom relatif Cu sama dengan rumusnya kan tadi persen kali A1 tambah persen kali A2 dibagi dengan 100. Kan itu rumusnya tadi. Nah, ARCU-nya udah ada. ARCU-nya udah ada 63,5 tinggal masuk ya. Persennya ini X persen, X ini A1-nya nanti ganti dengan di sini ya 63. Persen yang A2-nya ini kemudian A2-nya 65 ya. Jadi kalau kita masukkan harganya berarti 63,5 sama dengan X dikali dengan A1-nya tadi 63 tambah 100 kurang X, A2-nya itu 65. Ya. 65. Oke, dibagi berapa tadi? Dibagi 100. Oke, tinggal kita lakukan perhitungan ya. Kita lakukan perhitungan, ini tinggal kali silang aja ya, kali silang ke sini. 63,5 kali 100 itu jadi 6350 ya. Di 63X tambah, ini tinggal kita kali ke dalam, 65 kali 100 dengan 65 kali X, berarti dia dapatnya 6.500 dikurang 65X. Oke, 65 dikurang 63 itu nanti dapat 2X sama dengan 6.500 dikurang 6.350 itu dapatnya 150. Berarti X sama dengan 150 dibagi 2. 75. Nah, udah dapat dia nih X-nya. Ya.
Berarti kesimpulan kita apa di sini? Berarti kita dapat si CU yang 63 tadi X persen 75%, sementara CU yang 65 itu 100 kurang 75, berarti 25%. Nah, itu dia jawabannya. Ya, ya, jadi dengan demikian ini dia ya konsep kita dalam menentukan massa atom relatif. Ya, perhitungan massa atom relatif. Jadi sebenarnya massa atom relatif ini sudah ada di tabel sistem periodik unsur. Ya, oke. Nah, tapi untuk melakukan perhitungan-perhitungan bisa juga kita lakukan seperti contoh-contoh soal nomor 1, ya. Contoh soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3 tadi ya, yang sudah kita jelaskan. Oke, sekian dulu untuk pembahasan tentang materi penentuan massa atom relatif. Dan juga tadi penentuan daripada persamaan reaksi secara langsung, ya, secara langsung atau secara pingpong. Ya, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.